على الكتاب العزيز السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا للناس. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita banyak nikmat, antaranya nikmat yang luar biasa dan nikmat disampaikannya kita di bulan suci Ramadan. Bulan yang cuma dimiliki oleh umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya banyak keutamaan. Makanya kita bersyukur barangkali Ramadan tahun lalu ada keluarga kita, kawan kita, tetangga kita yang hari ini sudah bersama kita lagi. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa ketemu Ramadan. Alhamdulillah. Kenapa bersyukur? Karena Ramadan bulan penghapusan dosa-dosa. Kalau saja kita ibadah dari awal sampai akhir Ramadan dengan sungguh-sungguh, kata Nabi, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu, kemudian Allah lahirkan kita di hari 1 Syawal Idul Fitri dalam keadaan suci insyaallah. Salawat dan salam semua terlimpah curah dan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat dan kita semua. Baik, panggilan abang-abang ya, kalau Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dulu semoga kita enggak ngantuk. Ujian habis buka puasa kenyang, udah gitu jam 9 belajar Quran gitu udah komplit ngantuknya. Ya semoga kita berlindung dari ngantuk kita insyaallah. Hari ini tadi udah bilang Om Edi untuk pembukaan dulu ya, mukadimah supaya kita paham dulu, supaya kita punya apa ya, punya basic, kemudian punya pemahaman utuh tentang Al-Quran. Alhamdulillah, Ramadan itu termasuk, sebelum saya bahas Al-Quran, termasuk ad-da'awatul mustajabah. Doa-doa kita dimustajab, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu banyakin doa di bulan Ramadan. Yang masih jomblo semoga ketemu jodohnya. Amin. Masih banyak. Malah pengen dua. Pokoknya yang jomblo yang amin di paling kenceng. Yang ada punya istri jadi iya kan. Yang punya utang lunas. Amin. Yang punya rumah. Amin. Motornya butut bisa punya motor baru. Amin. Yang punya tayarnya 2 kali lipat. Amin. Yang nggak punya gitu. Jadi punya. Ini perkara dunia yang sering kita minta lebih banyak daripada perkara akhirat ya. Pasti doa kita di dunia banyak tuh. Ya Allah ini. Begitu minta akhirat cukup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Padahal akhirat kita butuh banyak. Ya, semoga kita bisa hatam Ramadan. Kita doa akhirat sekarang. Semoga kita bisa hatam Ramadan 60 kali 1 bulan. Amin. Benar. 60 kali 1 bulan. Kayak Imam Syafi'i kan hatam 60 kali 1 bulan. Semoga kita bisa infak 1 hari 100.000 ya Allah. Amin. Bulan 3 juta. Habis gaji dan infak. Kata Nabi baliyazad. Gak akan berkurang harta yang diinfakkan kecuali pasti bertambah. Cuma hitungan manusia 100.000 dikurang 10.000 90.000. Hitungan Allah 100.000 kurang 10.000 jadi 110. 10.000-nya dikali 700 kali lipat berarti 10.700 7 juta. Jadi 7.100.000. Cuman nggak berani, kenapa? Takut karena nggak yakin.
sehingga yang dicari seribuan lecek, goncengan sisa baru masuk cancel. Ya, jadi Ramadan bulan mustajabah, manfaatkan apalagi hujan, ada keutamaan doa, tambah bulan Ramadan lebih ajib lagi. Dalam safar, dalam perjalanan ada keutamaan doa, tambah bulan Ramadan lebih ajib lagi. Ya, jadi perbanyak doa, semoga hajat kita di dunia dikabulkan Allah dan kita diberikan akhirat baik. Baik teman-teman sekalian, bapak sekalian dan remaja sekalian di masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya nggak ngantuk kita bisa interaksi aja. Kira-kira udah bisa baca Quran semua? Ya belum. Ada yang belum? Udah ya? Oh, ini udah bisa dicapai kan? Udah baru bisa baca Quran? Belum semua. Udah cuma terbata-bata. Nanti udah bisa baca Quran. Belum. Alhamdulillah. Baca Indonesia. Saya kebanyakan tuh ada ibu-ibu, bapak-bapak. Ada ibu-ibu yang udah 50 tahun, 60 tahun masih semangat. Ada bapak-bapak sama 50-60 tahun masih semangat. Cuma kalau nyari anak muda di masjid susah. Nah, benar, anak muda pilihan. Nggak ada yang bukan pilihan, betul. Kalau bukan pilihan nggak akan ada di sini. Ini kan paling di depan TV atau lagi makan apa di rumah. Apa pilihan? Ya, alhamdulillah pada bisa Quran semua. Ramadan bulan Al-Quran, seperti yang sudah kita sering dengar, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Kapan? Berhadiah apa yang bisa? Tahu Edi, hadiahnya yang bisa jawab. Kapan? Malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ya, kita nggak pernah tahu kapan turunnya. Cuma Lailatul Qadar itu biasanya turun di 10 hari terakhir Ramadan. Dari Lauhul Mahfud minas sama'i dunya, dari Lauhul Mahfud ke langit dunia seluruhnya. Al-Quran yang ini nih, segini nih, turun seluruhnya itu pada malam Lailatul Qadar. 30 juz, 114 surat, berapa ya? 6.666 ayat. Itu kalau kita lihat di buku-buku kita dari kecil sampai hari ini itu masih ada 6. Tapi ada beberapa ulama Al-Quran sepakat bahwa nggak salah 666 itu, cuma yang disepakati 6 sebenarnya ada 6.200-an ayat. Jadi nggak sampai 6.600 tapi 6.200, ada yang 36, ada yang 55, belakangnya dong yang beda. Jadi depannya sama 6.200, 2 jilid di belakang itu yang beda-beda. Nah, itu seluruhnya diturunkan Allah SWT pada malam Lailatul Qadar. Sementara malam 17 Ramadan yang sering kita laksanakan di masjid-masjid, itu peristiwa turunnya Al-Quran dari sama'id dunya, dari langit dunia ke bumi, ke Rasulullah SAW, yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq sampai ayat ke-5. Nah, itu yang di bulan di tanggal 17 Ramadan. Ini juga ada perbedaan, ada yang 17, ada yang 18, ada yang 25. Ulama Al-Quran bilang kita mau sering itu tentang perbedaannya, tapi bagaimana kita kemudian bisa membaca. Jamaah rahimakumullah, itu seputar turunnya Al-Quran. Lalu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang mulia kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Maka siapapun yang bersamai Al-Quran juga akan dimuliakan, insyaallah. Waktu pertama Nabi terima surat Al-Alaq ayat 1-5, karena kalau nggak salah ketemu langsung dengan malaikat
Jibril, kemudian beliau bergetar tubuhnya, menggigil kemudian pulang. Itu peristiwa pertama kali beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diturunkan dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad kepada kita sama bacaannya. Jadi guru pertama di muka bumi ini malaikat Jibril, muridnya pertama Nabi Muhammad tentang Al-Quran. Maka apa yang dibaca imam-imam kita ketika sholat, barangkali seperti itu yang dibaca Jibril dan Nabi Muhammad. Tapi apakah sama? Allah Ta'ala. Tapi ada cara-cara kemudian supaya kita bisa sama dengan bacaannya begitu kita Nabi Muhammad SAW. Maka dari Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan lagi kepada para tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita. Nah, ini yang disebut dengan jalur bacaan Al-Quran. Jadi ada jalur seperti kita terima paket dari Lazada, jalurnya kesana sampai ke rumah kita. Nah, jadi yang kita baca saat ini, yang imam-imam kita baca saat ini, itu bacaannya sama, hampir 90 atau 95% di dunia sama, atau 90% di dunia itu sama. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya itu sama. Tapi ada yang beda 10% dari bacaan yang tidak pada umumnya. Ini yang disebut dengan qiraah sab'ah, bacaan yang 7 yang barangkali jarang kita dengar. Termasuk saya juga jarang. Ini cuma ada di belahan timur tengah 10%-nya. Kalau kita baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yang beda itu apa? Wadduhi wal laili idza saja. Ada yang gitu. Boleh nggak dibaca? Oh, tapi nggak boleh di sini. Kita bisa berantem, ini aliran apa lagi nih? Padahal benar itu bacaan boleh, cuma jangan di sini karena orang banyak nggak tahu, nanti jadi masalah. Kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim pakai huruf apa? Ihdinas siratal. Sinnya pakai huruf apa? Shad. Ada yang baca ihdinas siratal mustaqim. Kita baca ghairil maghdubi alaihim, ada ulama lain yang baca ghairil maghdubi alaihim. Boleh enggak? Boleh. Karena itu yang diajarkan Nabi. Jadi zaman Nabi itu ada kabilah-kabilah tertentu, suku-suku tertentu yang memang enggak bisa dipaksa gimana juga baca siratal, enggak bisa. Dia bisanya ziratal. Makanya kemudian diperkenankan oleh Nabi bacaan itu. Ini yang kemudian muncul perbedaan bacaan Al-Quran yang barangkali kita nggak tahu. Logat berarti. Logat, iya boleh dibilang. Tapi ada yang semuanya itu sama, yang barangkali bacaannya juga jarang kita dengar, tapi semua bacaan ulama sama. Di antaranya misalnya yang sering baca surat Yasin ada tuh ayat keberapa. Kadang-kadang kita suka nggak perhatiin karena mungkin belum tahu. Jadi ada bacaan tertentu yang bacaannya begini, dibacanya begini. Misalnya yang sering kita dengar paling Bismillahirrahmanirrahim. Ya, huruf Arab kan nggak ada e, tapi di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya majroha, bacanya roh, ada roh fathah. Tapi dibacanya majriha. Nah, ini semua sepakat kita harus bacanya kayak gitu. Kalau yang nggak baca gimana? Yang nggak tahu gimana bacanya? Sama, majroha pasti dia bacanya. Tapi harusnya majriha. Kemudian apa lagi? La ta'manna dalam surah Yusuf itu. Tulisannya biasa la ta'manna, ada nun, ada tasdid manna. Tapi bacanya nggak boleh gitu. Bacanya harus monyong. La ta'manna, manna. Nggak boleh biasa manna. Nah, ini kemudian yang muncul kepada kita untuk kemudian kita paham. Nah,
sebelum jauh itu kita motivasi diri kita dulu bahwa ketika orang belajar Al-Quran, seseorang belajar Al-Quran, datang ke majelis Al-Quran, maka paling tidak hadiahnya banyak. Yang pertama, langkah kakinya ke majelis Al-Quran, majelis ilmu atau ke masjid. Setiap langkah diampuni dosa, setiap langkah ditinggikan derajat, setiap langkah diampuni dosa, setiap langkah ditinggikan derajat. Jadi sebanyak-banyaknya langkah kita ke majelis ilmu, sebanyak itu pula dosa-dosa kita diampuni. Jadi ini kurang ya Pak kan lebih banyak jadi dosa-dosa yang diampuni kan, derajatnya juga lebih tinggi. Paling tinggi juga ada 4. Orang-orang yang belajar Al-Quran dapat keutamaan yang tadi dulu kita sambung ya. Langkah kakinya, satu langkah diampuni dosa, satu langkah ditinggikan. Duduknya kita hari ini, wahafathumul malaikat. Kalau kita bisa lihat di sini banyak malaikat yang mencatat si fulan hari ini sedang menyebut namamu, si fulan hari ini sedang belajar Al-Quran. Maka tercatat kemudian di Lauhul Mahfuz amal-amal kita malam hari ini, insyaallah. Saat kita pulang, malaikat pulang lapor sama ya Allah. Jadi ada jemaah Masjid Al-Falah yang belajar Al-Quran. Jadi catatan. Wahafat untuk malaikat, dinaungi oleh malaikat. Waghashiyahum rahmah, kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu. Kalau udah Allah kasih rahmat, maka segalanya mudah. Kemudian yang paling dinanti-nantikan orang-orang yang belajar dan mempelajari Al-Quran adalah ghufirul disanjung-sanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat. Nah, ini keutamaan banyak belajar Al-Quran. Bahkan gak cuma sampai situ. Yang kita baca tadi katanya masih terbata-bata, kata Nabi, maka ia mendapatkan 2 pahala. 1 pahala baca, 1 pahala belajar. Jadi nggak ada yang rugi orang belajar Quran, nggak dikurangin. Kalau tidak cermat, salah dikurangin. Kalau Quran nggak salah malah dapat tambahan pahala 2. Yang bacanya udah bagus, paling tidak terbata-bata, 1 hurufnya 10 kebaikan. Al-Quran menurut para ulama Al-Quran isinya dari 6.200 ayat itu ada 1 jutaan huruf kurang lebih. Berarti kalau kita hatam 1 kali dalam 1 bulan Ramadan ini 1 juta kali 10 setiap hurufnya, maka kita punya 10 juta kebaikan dengan menghatamkan 1 kali Al-Quran. Karena kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan 1 huruf. Walakin alifun harfun, wa lam harfun, wa mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1. Jadi alif lam mim ada 3 huruf. Begitu kita baca habis maghrib, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Ada 30. Cuma 1 ayat yang kita baca udah punya 30 kebaikan. Kalau kita nyebrangin nenek-nenek lewat, jarang-jarang ketemu. Infak kalau ada duitnya. Tapi Al-Quran baca 1 huruf udah punya 10 kebaikan, coba. Ya. Ditambah lagi begitu kita dekat dengan Al-Quran, kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an yasa. Bacalah Al-Quran, maka Al-Quran akan menolong kita di hari akhirat. Enggak cuma di hari akhirat, di kuburan jadi penolong kita. Saat kuburan kita gelap, Al-Quran yang menerangi kuburan. Apalagi kemudian di akhirat, kelak Al-Quran akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keutamaan orang-orang yang belajar Al-Quran yang tidak pernah ada ruginya, mulai dari langkahnya dapat pahala, diampuni dosa-dosa, duduknya ini kita diampuni dosa-dosa dan diaminkan oleh malaikat doa-doa kita. 1 hurufnya 10 kebaikan, kalau masih terbata-bata malah dapat 2 pahala. Kemudian Al-Quran akan menolong kita di alam kubur dan di hari akhirat. Kalau kita bicara alam kubur kan ngeri gitu ya. 1 kali
2 meter, gelap gulita, banyak binatang-binatang gitu. Itu kemudian datang malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka, dan seterusnya. Yang bisa jawab bukan bisa. Barangkali hari ini kita hafal, tapi begitu dikubur, kalau nggak punya amal nggak bisa jawab. Makanya Al-Quran datang kemudian menolong siapapun yang membacanya, insya Allah. Nah, jemaah rahimahumullah, itu seputar Al-Quran yang perlu dahulu kita pahami. Nah, yang sampai bacaan kepada kita kayak tadi itu Al-Fatihah yang kita baca, Al-Baqarah yang kita baca, Anas yang kita baca, Al-Falaq yang kita baca, itu turunannya dari Al-Imam dari Muhammad SAW pada para sahabat, para tabi'in, dan yang mengajarkan kita adalah Imam siapa? Masih ingat kan ini? Jadi bacaan kita ini sama karena ada rujukannya gitu maksudnya. Ya, ada rujukannya yang sama sehingga kita harus baca seperti itu. Imam Jazari, namanya Imam Jazari, yang kemudian mengajarkan kita bagaimana cara baca Al-Fatihah, bagaimana cara baca Anas, dan seterusnya. Yang bacaan itu adalah apa yang dibaca oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Maka mohon maaf, sebenarnya kalau kita mau lihat hadis baginda kita Nabi Muhammad SAW yang baca Al-Quran salah-salah, tapi dia nggak mau belajar Al-Quran, maka sesungguhnya dia berdosa. Tapi yang baca Al-Quran salah-salah, tapi sambil belajar Al-Quran tadi itu malah dapat pahala. Nah, ini barangkali yang banyak di masyarakat kita nggak tahu dan takut belajar Al-Quran karena takut salah, padahal salah-salah malah dapat pahala. Tapi kalau bacanya salah terus dan nggak belajar terus, kalau kata Nabi, berdosa. Nah, ini yang kemudian perlu kita pahami. Cuma ujian belajar Al-Quran memang berat. Saya biasanya tuh ada kelompok baru, ada 15 orang, ntar tinggal 10, ntar tinggal 7, tinggal 5, biasanya paling dikit tinggal 5 dari kelompok. Sama tuh begitu terus. Nah, ini seleksi. Makanya kita niatkan diri kita setidaknya di bulan Ramadan ini kita berharap kepada Allah kekuatan untuk bisa belajar Al-Quran walaupun sebentar, dan nanti bisa dilanjutkan gitu. Ya, di samping menuntut ilmu adalah wajib, bahkan baca Quran tadi juga wajib. Apa yang wajib? Wajib benarnya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing. Nah, ini sebenarnya yang banyak berguguran tuh. Begitu kita masuk kepada materi apa itu iqlab apa? Pusing kan? Apa itu ikhfa? Apa itu idgham? Udah mulai pada pusing, mulai berguguran satu. Padahal nggak harus begitu. Jadi yang materi tajwid tentang ikhfa, iqlab, idgham, dan seterusnya itu kita nggak perlu pusing-pusing menghafal, ngafalin nama-namanya. Yang penting bagaimana kita bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena mempelajari tajwid itu, mengetahui, memahami, dan menghafal nama-namanya, hukumnya fardu kifayah. Kayak orang melatin jenazah. Kalau udah ada yang melatin, sebagiannya nggak, maksudnya gugur kewajibannya. Jadi nggak wajib buat kita mengetahui apa itu idgham, apa itu iqlab atau ikhfa, dan lain sebagainya. Tapi yang wajib buat kita bagaimana cara bacanya idgham, bagaimana cara bacanya ikhfa, bagaimana cara baca iqlab, dan seterusnya. Jadi bukan, nggak usah pusing dengan ilmu tajwidnya, yang penting bagaimana bacaan kita benar, dan itu yang fardu ain buat seluruh kaum muslim. Wajib buat kita baca Al-Quran dengan benar. Kalau wajib kan sama kayak saum Ramadan sekarang. Kalau ditinggalin satu hari Ramadan tanpa sebab, misalnya zaman saya muda tuh kerja di restoran, siang-siang tuh biasanya mampir ke chiller tuh kulkas besar.
Nah itu kan ada jus, bisa ada sedotan aja, di mana-mana ada sedotan. Padahal satu kali puasa Ramadan ditinggalkan kata Nabi, nggak akan bisa terbalaskan dengan puasa 1 tahun penuh. Maka merugi orang-orang yang berbuka nggak puasa tanpa sebab sakit atau tanpa sebab lain. Hari kedua aja saya udah nemu ya di Depok Timur, warteg kaki di warteg jam 10 jam 11 ya. Itu hari kedua benar. Hari kedua hari apa tuh? Jumat. Padahal baru hari kedua. Allah alam mudah-mudahan sih bukan orang Islam gitu ya. Orang non Islam kan mudah-mudahan. Nah, ini yang barangkali perlu kita pahami. Jadi jangan takut belajar Al-Quran karena pusing tentang tajwidnya, sekali lagi itu. Makanya yang sering saya tekankan, yang penting kita bisa baca dulu Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kita baca Qul a'udzu birabbin nas. Binnya itu apa? Hukum apa itu? Bin nas. Atau min syarril minnya apa itu? Nah, Ifa. Nah, yang kayak gitu-gitu nggak usah pusing, terpusing. Apa ya gitu. Nggak perlu pusing, yang penting bacanya harus begitu. Harus didengukan, harus disamarkan. Nah, suatu saat kalau begitu kita udah baca lancar, hukum-hukum tajwidnya mau difahami lebih lanjut, hukum-hukum tajwidnya mau dihafalkan, silakan, bagus bahkan. Tapi sekali lagi jangan pusing, jangan berguguran hanya karena tadi begitu ketemu materi-materi seperti itu. Makanya metode yang sering saya pakai adalah yang penting bacaan kita dulu. Jadi kayak persis mirip kayak anak-anak belajar Quran di sekolah. Jadi anak baca Quran di sekolah tuh nggak ada belajar anak-anak ini iklab ya, hurufnya ini bacanya kayak gini, nggak ada. Tapi anak-anak dituntun kalau baca Al-Falaq harus begini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, harus begitu. Tapi nggak dikasih tahu minnya itu ternyata ikhfa, enggak. Nanti begitu mereka lulus di jilid 6 kalau di sekolah ya, masuk ke Al-Quran baru dia tahu, ternyata Al-Falaq yang kita baca itu ada hukum ikhfa, ada hukum lain-lain. Nah, jadi dengan itu mudah-mudahan kita bisa lebih menyenangi belajar Al-Quran supaya nggak pusing-pusing dengan itu. Nah, yang terakhir sebelum nanti kita coba suratul Fatihah, bahwa sholat kita la sholata illa bi Fatihah. Tidak ada sholat kecuali baca surat Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah wajib benar. Karena setelah Al-Fatihah surah-surah yang kita baca itu sebenarnya hukumnya sunnah-sunnah. Apalagi imam misalnya, maka wajib Al-Fatihah dia. Apa yang kita perbaiki dari awal adalah suratul Fatihah. Nanti kita coba malam ini sekilas tentang setelah Al-Fatihah kita baca sama-sama. Jadi sholat yang kita baca sekian tahun Al-Fatihahnya harus benar. Kalau kemarin mungkin belum benar, mulai hari ini kita benar, insyaallah. Ya. Baik, mari kita buka suratul Fatihah. Kita pelajari sedikit apa yang ada di dalam.
bahwa sekali lagi tadi apa yang kita baca diajarin ilmu tajwidnya sama Imam Ghazali. Tapi bacaan Al-Fatihah, bacaan Al-Baqarah, bacaan Anas, Al-Qur'an dan seterusnya itu melalui jalur Imam Hafiz tadi saya lupa sebutkan. Jadi apa yang kita Al-Fatihah yang kita baca di hampir seluruh dunia, 90% orang di dunia yang baca kayak gini kayak kita itu melalui jalur Imam Hafiz. Jadi ada imam yang lain yang tadi tuh yang beda-beda bacaan. Ya. Sebelum kita lanjut ke surat Al-Fatihah, kita tambahin dulu sebelum huruf hijaiyah itu berapa? Coba itu. Alif, dua, ta, sa, jim, ha. Nah, kan huruf hijaiyah itu ada alif, di belakang ada hamzah, ya. Nah, apa bedanya alif sama hamzah? Ini pemahaman dasar dulu. Apa bedanya? Atau yang langsung kita lihat surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah itu alif apa hamzah? Ya. Kenapa alif? Kalau hamzah yang mana hamzah? Ada nggak hamzah di sini? Nah, ini pelajaran dasar kita ya. Jadi apa bedanya alif sama hamzah? Kalau yang kita baca di ayat kedua surat Al-Fatihah itu hamzah bukan alif. Alhamdulillah, i, u, itu hamzah. Kalau alif yang mana? Sirat itu ada alif. Wa iya, ya itu ada alif. Ar-Rahman. Waladha itu ada alif. Jadi apa bedanya alif sama hamzah? Ihdina, na itu nun sama alif. Sirat itu ra sama alif. Kalau alhamdulillah itu hamzah. Siratal ladzina an'amta, an-nya hamzah. Jadi apa bedanya alif sama hamzah? Tadi udah dikasih tahu kisi-kisinya. Alif ada di depan, Ya. ada di awal. Alif ada di awal, Hamzah ada di awal. hamzah ada di awal. Di tengah nggak ada. Kalau alif Itu ada hamzah. itu panjang. Siratal ladzina an itu hamzah. An. Setelah ain kan setelahnya. Siratal ladzina an itu hamzah. Ada juga di tengah. Tegas gimana? Panjang konteksnya. Alif. Alifnya. Iya. Ya, hampir. Ya, bukan pertegas, memang memanjangkan. Jadi hamzah itu yang kita baca a itu pasti hamzah. Yang kita baca i, u itu pasti hamzah. Walaupun bentuknya alif. Kalau alif ihdina ada nun sama alif. Nah, alif itu fungsinya hanya memanjangkan. Jadi yang gampang itu hamzah berharokat, alif tidak berharokat. Ya. Jadi alhamdulillah itu hamzah walaupun bentuknya alif. Iya itu hamzah kasroi walaupun bentuknya alif. Jadi alif itu bentuknya memanjangkan dan dia nggak punya harokat. Jadi yang kita baca a, i, u itu pasti hamzah walaupun bentuknya alif. Ya. Itu pemahaman dasar kita. Barangkali kalau yang nggak ngaji nggak tahu apa bedanya alif sama hamzah. Ya. Baik. Saya khawatir saya ngajarin katanya bacanya masih bagus-bagus. Kita coba baca dulu masing-masing aja. Ya, dari kanan lah. Ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Semua ya. Baik. Kita coba mulai dari suratul Fatihah, mulai dari ayat pertama. Dari kita coba ambil beberapa poin-poin supaya kita bisa perbaiki suratul Fatihah kita. Jadi yang pertama, dalam suratul Fatihah di ujung ayat suratul Fatihah itu kira-kira panjangnya berapa? Dua. Ada yang lain? Relatif bisa 4. Sama. Terus Bisa 2. bisa dua. Ada yang lain? Ya. Di ujung ayat suratul Fatihah itu panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 5. Ya, syaratnya apa? Syaratnya harus sama. Kalau dari ayat 1 ujungnya kita baca 2 harokat sampai ayat 7 harus 2 harokat. Kalau dari ayat 1 belakangnya kita mau panjangin sampai 4 harokat, sampai ayat 7 harus 4. Kalau mau 6 sampai ayat 7 juga harus 6. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin 2, Ar-Rahmanirrahim. Nah, 2. Jadi kalau mau 2 sampai Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, linnya 2, jangan tam-tam daunnya panjang, linnya jadi kan. Kalau kata bercandanya ulama Quran itu namanya apa? Mat arif liruku. Mat atau tanda panjang yang muncul karena mau ruku. Saya imam-imam gitu kan. Saking keenakannya apa serta apa? Minal jinnati wan nas. Kalau memang mau 2 ya 2, 4 ya 4. Misalnya 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Harus sama. Jadi nggak boleh campur-campur, ada yang 2, ada yang 4, ada yang itu yang Itu kenapa tuh? Nah, kenapa? Betul. Jadi nanti kalau kita udah mulai pusing-pusing belajar tajwid, itu namanya mat arif disukun. Mat tanda panjang yang muncul karena huruf yang sukun. Huruf sukun huruf apa? Huruf mati. Yang mana yang mati? Mim. Cuma 2 huruf kan di satu Fatihah, mim sama nun. Nah itu di belakang ayat surat Fatihah itu semuanya mati, semuanya sukun. Sehingga panjang yang di belakang itu namanya mat arif disukun. Nah panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tadi syaratnya nggak boleh campur-campur. Kalau kita dengerin imam-imam barangkali masih suka ada yang campur. Sebenarnya nggak boleh. Ya. Kalau tanya lagi, Ya. maksudnya secara apa, pengaruhnya gitu, apa jadi artinya berbeda apa gimana? Kalau secara kaidah tajwid memang nggak boleh. Kaidah tajwid aja ya, bisa. Harus sama panjangnya. Secara Kalau artinya kalau artinya saya nggak terlalu paham bahasa Arab, cuman kalau mat itu biasanya tidak mempengaruhi arti. Yang pengaruh itu ketika salah mengucap. Oh iya, nanti kita bahas salah mengucap ya. Salah mengucap huruf harusnya A jadi A, atau harusnya A jadi A. Nah, itu yang akan mengubah
arti. Contohnya dari langsung misalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah apa? Tuhan seluruh alam. Kalau kita baca alamin dengan ain, harus jelas. Tapi begitu dibaca alhamdulillahirabbil alamin pakai hamzah bukan pakai ain, maka segala puji bagi Allah Tuhan rajanya penyakit. Jadi salah ketika salah ucap makhraj. Makanya fatal ketika kita salah mengucap makhraj atau salah mengucap huruf. Ya. Nah ini kemudian pentingnya juga belajar Al-Quran, diantaranya memperbaiki makharijul huruf atau huruf-huruf yang dibaca dalam Al-Quran. Ya. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 6, silakan dipilih, yang penting harus konsisten. Kemudian perhatian yang kedua, tadi di ayat kedua, masih di ayat yang pertama ya. Di ujung-ujung suratul Fatihah itu ada 2 huruf, cuma ada 2 huruf mim dan nun. Nah ini bagian penyempurnaan aja, bukan salah atau tidak salah, tapi penyempurnaan. Ketika kita mengucapkan mim dan nun di akhir ayat itu, maka kita dengungkan sedikit. Nah huruf mim dan nun ini nanti kalau kita baca namanya huruf tawassul, dialirkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi enggak him, enggak berhenti, tapi ngalir dikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi enggak alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Nah, ini penyempurnaan. Jadi perhatian tadi 2, 4 atau perhatian yang kedua di ayat yang kedua tadi alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai kita baca a dengan hamzah. Jangan alhamdulillahirabbil a. Ya. Kemudian haknya juga kecil. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah ini sering terjadi di kesalahan di ayat keempat. Maliki. Nah itu salah. Harusnya maliki, jangan maliki, tapi maliki. Karena nggak ada tasdid. Maliki yaumiddin, jangan maliki yaumiddin. Perhatian berikutnya ayat kelima ada ya tasdid, maka dibacanya ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa jangan iyyaka na'budu wa tapi ditekan. Iyyaka na'budu wa jangan mengalir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Berikutnya ihdinas siratal mustaqim. Nah ini kalau nanti perhatian makhraj shad ini kemudian perlu diperhatikan. Jadi huruf-huruf yang monyong kita baca ada berapa huruf? Terus yang bacanya monyong kira-kira huruf apanya? Terus terus huruf yang kita baca, huruf yang mulut kita monyong ketika kita baca itu cuma satu huruf. Berhadiah umroh yang bisa ketemu di Mekah. Huruf wa, waw, wa, wi, wu,
Yang lain nggak boleh monyong. Apa tadi? Siropo nggak monyong. Siropo po monyong nggak? Siropo po monyong nggak bahasa? Kemudian warab bo bukan warab bo nggak monyong. Nah, jadi cuma satu huruf yang menurut kita monyong itu huruf wa. Wow. Ya, iyyaka na'budu wa budu wa ya. Nah, nanti sambil jalan aja kita perbaiki masalah. Perhatian yang terakhir ada di ayat ke-7, ada beberapa. Yang pertama siratal ladzina an'amta, jangan ketukar, yang pertama hamzah, kedua ain, an'amta. Atau jangan dua-duanya hamzah. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Nah, ini masih banyak kita temukan bacaan yang maghdub. Enggak boleh mantul, bacanya harus maghdub. Bukan maghdub. Ghairil maghdub. Monyong. Bukan karena dotnya tapi karena wawunya. Karena ada apa? Domahnya. Ghairil maghdub enggak boleh. Maghdub. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, do-nya panjangnya panjangnya 6. Kenapa 6? Karena setelah tanda panjang ada huruf bertasdid, yaitu huruf lam. Waladdallin. Limnya tergantung tadi ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Ya. Maaf, tadi kelewat. Ayat 2 juga sama. Alhamdulillah. Suka nggak berasa kita baca nggak boleh juga. Harusnya nggak boleh. Ini namanya tawalud, memantul yang bukan pada tempatnya. Kalau mantul pada tempatnya apa aja? Dulu kita kecil sering belajar tuh. Ba, ju di toko ya. Ba, jim, dal, to, kof. Abe, aje, ade, ako. Itu yang boleh memantul. Sisanya nggak boleh. Ya. Baik, kita coba baca. Saya baca, kemudian nanti diulang. Kita pilih yang tengah-tengah panjangnya, yang di akhir ayat. Kita pakai yang 4 ya, supaya nggak kependekan, nggak juga kepanjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sambil dipraktekin Rahmanirrahim. Nggak boleh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, masih ada yang kedengaran Maliki. Nggak boleh Maliki. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'in.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Agak tinggi, kemudian lamnya ditekan. Nah, itu namanya nabel. Jadi agak tinggi semua. Dhalmin. Itu ya, kira-kira surat Al-Fatihah sambil nanti kita perbaiki makhrajul hurufnya. Misalnya yang penting-penting dulu. Siratal ladzina. Jadi nggak boleh siratal ladzi. Kalau ji berarti jim. Siratal ladzi berarti zai. Kalau ini dal. Siratal ladzi. Lidahnya dikeluarkan sedikit. Nah, yang terpenting dalam membaca surat Al-Fatihah atau surat lain-lainnya bahwa ada 7 ayat atau ada berapa ayat yang kita baca, maka setelah akhir ayat itu namanya apa? Waqaf. Waqaf itu apa? Berhenti. Maka di antara wakaf ke satu dengan wakaf berikutnya, atau ayat ke satu dengan ayat berikutnya, atau berhenti satu dengan berhenti berikutnya, wajib ambil nafas. Jadi nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tadi saya nggak nafas tuh, nggak boleh. Walaupun orang nggak tahu kita nafas apa enggak, tapi wajib nafas. Nah, wakaf. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Harus ambil. Nah, yang sering nggak ambil nafas ketika kita baca hadar namanya. Hadar itu cepat. Jadi bacaan Quran ada 3. Tahqiq, tadwir, hadar. Tahqiq itu lambat. Bismillahirrahmanirrahim, dalam rangka belajar memperbaiki bacaan. Kalau kita baca, imam-imam yang sering baca biasanya tadwir yang tengah-tengah, yang kayak tadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau yang cepat di sini pakai mazhab apa? Mazhab sholat cepet-cepet enggak? Udah enggak ya? Di Jawa ada tuh kan yang sholat tarawih cuma 10 menit atau 5 menit. Allahu Akbar, bismillah. Masih baca yang cepet-cepet kayak enggak ya? Kalau cepet boleh enggak? Boleh. Tadi kan ada panduannya. Tahqiq, tadwir, hadar. Hadar ini yang cepet, tapi ada syaratnya. Boleh cepet tapi ada syarat. Pertama, syaratnya tetap harus kaidah tajwidnya dipakai. Kalau ada dengung misalnya, apa ada dengung tadi? Nggak ada ya? Misalnya al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq, mimnya tetap harus ada. Ya. Kemudian tadi, kalau mau cepet-cepet, contohnya langsung di surah Fatihah aja misalnya.
maka ayat 1 ke ayat kedua belakang hurufnya harus dibaca. Kalau mau cepat boleh, tapi panjang pendeknya juga harus diperhatikan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim milhamdu, jadi nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kalau mau sambung aja Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina. Nggak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kalau mau ihdina berhenti, berarti harus. Kalau mau disambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Nggak boleh ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Kalau mau mustaqim siratal ladzina berarti harus berhenti. Kalau berhenti berarti harus ambil nafas. Nah, itu. Jadi boleh baca cepat, ada panduannya namanya hadal, tapi panjang pendeknya harus ada, gunah-gunahnya, dengung-dengungnya harus ada. Ambil nafas, kalau berhenti juga harus ada. Kalau nggak nafas, mau disambung-sambung ayat, maka belakang ayatnya harus dibaca. Misalnya, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Belakangnya harus dibaca. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas